Oke, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung pada virtual tour kami pada malam hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah bersedia untuk memilih paket tour virtual kami. Oke, pertama-tama, perkenalkan kami dari Bisnis Perjalanan Wisata UGM tahun 2021. Saya sendiri Mutiara Putri Febrianti. Saya Eza Yudha Wijayanto. Saya Galuh Hardani. Dan saya Gita. Kemudian saya adalah Nur Hayati. Dan saya Trivana Citra. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai virtual tour kita pada malam hari ini ya. Sambil menunggu share screen videonya, boleh tahu nggak kabar teman-teman hari ini bagaimana nih? Apakah sehat? Atau mungkin ada yang lagi rindu sama seseorang? Rada batuk doang ketik. Oke, sekarang kita sudah berada di gerbang Coklat Monggo ya teman-teman. Di sini kita bisa berjalan masuk. Ini kita bisa berjalan masuk dan kita bisa belok ke kanan menuju ke showroom dari Museum Coklat Monggo ini sendiri. Nah, tentunya sebelum kita masuk museum, kita tuh harus memiliki tiket museumnya. Di sini kita belinya di showroom. Nah, teman-teman, dengan harga 15.000, teman-teman udah bisa masuk ke dalam Museum Coklat Monggo, sekaligus mencicipi tester coklat yang sudah disediakan. Di sini ada kurang lebih 5 jenis tester coklat. Bisa dilihat ya, di showroom-nya ini memang menjual beraneka ragam coklat yang diolah sendiri oleh pabrik Coklat Monggo ini. Mulai dari harga 15.000 sampai puluhan ribu rupiah. Di sini tuh ada banyak deh pokoknya macam-macam coklatnya, dari coklat putih, coklat hitam, coklat susu juga ada. Selain ada coklat-coklat yang dijual, di sini juga terdapat pajangan-pajangan non-coklat ya, kayak misalkan keripik atau cemilan-cemilan juga ada. Dan juga di sini terdapat pajangan berupa miniatur diorama dari sejarah Coklat Monggo sendiri.
Lalu juga terdapat barang-barang unik dan antik yang menjadi ciri khas dari showroom Coklat Monggo ini. Tuh, bisa dilihat kan, ada dioramanya. Memang di sini itu interiornya itu kebanyakan berwarna coklat ya, karena di sini memang ini kan pabrik coklat. Setelah membeli tiket, teman-teman bisa langsung berjalan ke arah depan untuk menuju ke Museum Coklat Monggonya. Di sini, Museum Coklat Monggonya terletak tepat di depan showroom tempat penjualan tiket tersebut. Nah, sekarang teman-teman akan masuk ke Museum Coklat Monggo. Nah, teman-teman di sini bisa lihat berbagai macam foto-foto yang disajikan di sini merupakan pemilik dari usaha Coklat Monggo ini. Nah, ini merupakan bagian lobby yang teman-teman bisa lihat. Dan nanti teman-teman akan masuk. Nah, ini merupakan etalase-etalase yang terdapat replika-replika bahan pembuatan dari coklat. Nah, di sini terdapat replika-replika beberapa produk yang diperjualbelikan tadi di depan toko yang sudah dijelaskan oleh guide Muti sebelumnya. Nah, memasuki area pertama museum, teman-teman akan melihat di sini tampilan produsen kakao di dunia. Teman-teman tahu nggak sih kalau pada tahun 2014 produsen kakao di dunia ini produksi sebagian besar di Pantai Gading yang merupakan produsen terbesar di dunia saat itu. Menghasilkan sebanyak 40% kakao, disusul oleh Ghana sebanyak 21%, dan di posisi ketiga ada Indonesia dengan 10%. Nah, di sini teman-teman bisa melihat presentase dari negara-negara yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini ada sejarah coklat, tepatnya pada tahun 1900 hingga 300 sebelum Masehi. Antropolog menemukan wadah dari tanah dengan sisa-sisa dari pengolahan minuman kakao pada peradaban Olmec, yaitu suku yang telah punah dari pesisir Teluk Meksiko. Nah, di sini terdapat suku Maya. Nah, di sini terdapat suku Maya, tepatnya pada 100 hingga 900 sebelum Masehi. Ahli pertama mengemukakan bahwa suku Maya ini merupakan suku dengan kebudayaan paling maju pada era Mesoamerika dan merupakan ahli coklat pertama yang mengambil pohon kakao dari hutan dan menanamnya di pekarangan rumah mereka. Bagi suku Maya sendiri,
kakao dipercaya sebagai jembatan antara bumi dan juga dunia dengan dewa. Mereka mengukirnya di dinding-dinding peninggalan lainnya yang menggambarkan dewa menikmati minuman coklat. Namun, secara ilmiah nama ilmiah pohon kakao adalah Theobroma cocoa yang artinya adalah makanan para dewa. Nah, ini bisa dilihat merupakan mural-mural yang terdapat di dalam museum. Yang terdapat juga penjelasan-penjelasan di dalamnya jika teman-teman akan berkunjung ke sana. Baik, terima kasih Guide Janik atas pemaparan informasinya. Baik, saya Eza Jayanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai sejarah coklat. Yang kali ini adalah mengenai coklat di Eropa. Pada tahun 1502, Christopher Columbus adalah orang Eropa pertama yang mengenal kakao. Tapi karena bersamaan dengan temuan harta lain yang lebih berharga, maka biji kakao pada saat itu kurang diperhitungkan. Lalu pada tahun 1528, pejuang Spanyol yang bernama Hernando Cortés menaklukkan suku Aztec. Nah, dia sadar atas nilai tinggi dari kakao, dan ketika kembali ke negaranya, yaitu Spanyol, pada tahun 1528, dia dengan kapal layarnya membawa pulang biji kakao sampai memenuhi kapal layarnya. Lalu pada tahun 1615, ketika putri dari Raja Spanyol Philip III menikah dengan Raja Perancis, dia merasa harus membawa coklat ke pernikahannya. Lalu dengan cara itu, maka popularitas coklat ini mulai menyebar ke wilayah Eropa. Sehingga pada saat itu mengenal istilah bahwa tidak ada coklat, maka tidak ada pernikahan. Lalu pada tahun 1667, kedai coklat pertama kali dibuka di London. Minuman coklat ini diperuntukkan untuk kaum kaya raya karena bea masuk yang tinggi atas biji kakao. Hal ini menjadikan kedai ini sebagai lokasi pertemuan bagi kelas atas. Kemudian pada tahun 1778, kakao mulai tiba di Indonesia, di mana kekuasaan Eropa pada saat itu mereka mulai mengembangkan produksi kakao di area tropis seluruh dunia dalam memenuhi permintaan coklat yang meningkat. Itu juga orang Belanda yang membawa kakao dari Filipina ke Jakarta dan Sumatera. Mereka mendirikan fasilitas pembiakan yang mengarah ke produksi utama. Lalu pada tahun 1828, coklat menjadi sebuah pengetahuan, yang mana pada saat itu ahli kimia dari Belanda, yaitu Konrad van Hoen, menciptakan alat pemeras kakao, yang mana alat tersebut menekan lemak kakao keluar dari bijinya, sehingga menyisakan padatan kakao yang saat ini kita kenal sebagai bubuk kakao. Lalu pada tahun 1839, ahli coklat dari Swiss bernama Charles Amédée Fowler mencampur coklat dengan kacang untuk pertama kalinya, sehingga mulai ada produk yaitu coklat dan kacang. Lalu pada tahun 1848, coklat akhirnya dapat dimakan, yang mana pada sebelumnya coklat hanya diminum. Lalu pada tahun 1848 ini, coklat mulai bisa dimakan setelah perusahaan Inggris yang bernama Fry and Son melakukan terobosan baru dengan menciptakan makanan coklat pertama kali di dunia. Kemudian pada tahun 1875, telah terjadi penemuan susu
penemuan coklat susu pertama. Daniel Peter menambahkan susu kental manis ke adonan coklat dan membuat coklat susu batang pertama. Lalu pada tahun 1879, Rudolf Klint memproduksi coklat yang lumer di lidah, yang menciptakan proses conching yang memberikan tekstur halus pada coklat. Lalu pada tahun 1912, Jan Newhouse menciptakan kulit coklat yang dapat diisi dengan krim atau pasta kacang. Dan pada saat itulah pralin dari Belgia lahir. Kemudian pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Nur Hayati. Nah, jadi sebelum aku menjelaskan tentang hal-hal yang menyangkut berbau coklat, sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian. Ada yang tahu nggak sih buah kakao itu seperti apa? Mungkin ada yang mau jawab dan udah tahu jawabannya? Kalau gitu di sini aku bakalan kasih tahu ke teman-teman semua apa itu buah kakao. Jadi, buah kakao adalah salah satu tumbuhan yang merupakan sumber magnesium paling tinggi, di mana magnesium itu membantu mengolah glukosa menjadi energi yang membuat otak bekerja lebih jelas dan fokus. Makanya nih, kenapa teman-teman harus bisa banget buat ngambil coklat kalau lagi ngantuk, lagi bad mood. Cocok banget buat nemenin. Kemudian, ada fakta lainnya mengenai biji kakao, di mana biji kakao kering yang dihasilkan dari satu buah kakao itu pada umumnya apabila ditimbang, beratnya tidak lebih dari 55 gram. Biasanya dibutuhkan 115 biji kakao untuk membuat 100 gram coklat hitam. Nah, selanjutnya, ada yang tahu juga nggak nih, apa sih arti dari jumlah persentase kakao di dalam coklat? Saya bakalan kasih tahu ya. Oke. Jadi di sini aku bakal kasih tahu ke teman-teman apa arti dari jumlah persentase kakao di dalam coklat. Jadi khususnya di coklat Monggo ini, label pada coklat yaitu seperti dark 58% kakao berarti bahwa 58% kandungan kakao terdiri dari mentega kakao dan kakao massa dan 42% sisanya adalah gula, vanila, dan lecitin kedelai. Nah, di sebelah kanan teman-teman semua, bisa dilihat di situ ada foto-foto mengenai jenis pohon kakao. Jadi, di foto yang pertama, yang paling atas itu ada Forastero. Di mana Forastero itu adalah varietas yang paling luas dibudidayakan di Indonesia dan juga di dunia. Meliputi sekitar 80% produksi kakao di dunia. Forester ini punya biji yang lebih banyak, tapi aromanya kurang. Dan habis itu kualitasnya lebih rendah dibandingkan kuantitasnya. Tapi dia justru lebih tahan terhadap penyakit-penyakit. Kemudian yang ada di foto kedua, itu adalah jenis pohon kakao Criollo, di mana Criollo itu dianggap sebagai biji kakao yang paling bermutu, paling tinggi. Tetapi bijinya lebih sedikit dan kurang tahan terhadap penyakit. Dan di sini, di Indonesia, ada sedikit pohon Criollo, khususnya di Jawa, yang sejak masa penjajahan Belanda memang telah membudidayakan varietas yang paling dicap ini. Tapi biji-biji Criollo di Indonesia ini sudah dipesan untuk diekspor sampai bertahun-tahun ke depan, sehingga pasar lokal hampir tidak punya akses untuk mendapatkannya. Kemudian ada jenis pohon kakao yang terakhir yaitu Trinitario, di mana Trinitario ini adalah hasil perkawinan dari dua spesies lain yang mirip dengan rasa Criollo dan tahan seperti Forastero. Di sini teman-teman juga bisa melihat miniatur dan replika-replika dari seperti coklat, biji kakaonya, pohonnya, serta alat-alat yang digunakan pada saat proses pembuatannya.
Nah, peti yang teman-teman lihat di video ini merupakan peti yang bisa digunakan untuk fermentasi coklat. Nah, setelah fermentasi itu, teman-teman bisa lihat bahwa di samping itu ada biji kakao yang telah dikeringkan dan berwarnanya warna coklat ya teman-teman. Nah, setelah dikeringkan, biji kakao ini akan dimasukkan ke dalam karung goni, seperti yang ada di video ini. Nah, bisa dibaca, biji kakao kering yang dihasilkan dari satu buah kakao pada umumnya apabila ditimbang beratnya tidak lebih dari 55 gram. Biasanya dibutuhkan 115 biji kakao untuk membuat 100 gram coklat hitam. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan coklat. Di sini teman-teman ada yang penasaran tidak untuk bagaimana sih cara pembuatan coklat itu? Oke, untuk itu kita pindah ke video berikutnya ya teman-teman untuk melihat bagaimana proses pembuatan coklat. Iki sih sopo sing nganggo bila iki. Nah, pembuatan coklat dari biji kakao tentunya berasal dari pohon kakao ya teman-teman. Pohon kakao ini biasanya hidup pada iklim tropis, berudara panas dan hujan. Pohon kakao di alam bisa mencapai 10 meter, tetapi untuk pembudidayaan tingginya hanya 5 meter saja, agar memperbanyak cabang produktif dan memudahkan dalam pengambilan biji saat panen. Tahap pertama dalam pembuatan coklat ini adalah pemanenan buah. Buah yang dipetik, cirinya telah berubah warna, dari hijau ke kuning dan merah ke jingga. Selanjutnya adalah pemetikan buah. Pemetikan buah ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, menggunakan sabit. Kedua, menggunakan alat panen jika posisi buah terlalu tinggi. Nah, tahap ketiga adalah pemecahan buah. Biji-biji kakao ini dapat menghasilkan antara 20 sampai 50 biji kakao. Nah, setelah pemecahan buah ini, tahap selanjutnya adalah teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan untuk menghilangkan rasa pahit dan memperkuat rasa coklat itu sendiri. Prosesnya dapat memakai peti-peti kayu yang bisa dilihat di video ini, lalu ditutup dengan daun pisang agar dapat mencapai suhu di atas 40 derajat Celcius. Fermentasi ini dilakukan selama 5-7 hari. Hasilnya, biji ini akan menjadi padat dan berwarna coklat, seperti yang ada di video ini nih teman-teman. Nah, setelah biji ini difermentasi, biji ini akan dicuci, seperti yang ada di video ini, lalu akan dikeringkan. Nah, proses pengeringan ini tergantung cuaca teman-teman. Kalau misalnya cuacanya bagus, bisa dari sekitar 4-7 hari. Nah, proses penjemuran biji ini seperti yang dilihat di video. Setelah itu, setelah bijinya kering, akan disangrai ini teman-teman menggunakan mesin seperti yang ada di video ini. Setelah itu, bijinya akan didinginkan dan akan dimasukkan ke dalam mesin pemisah yang dinamakan mesin cracking and winnowing untuk memisahkan cangkang dengan kakao nibs-nya.
Setelah itu, kakao nibs akan digiling menjadi adonan massa kasar yang menjadi bahan utama untuk pembuatan coklat nih teman-teman. Setelah itu, mentega, massa kakao, dan gula dimasukkan ke dalam penggilingan. Penggilingan dilakukan dengan mesin yang ada seperti di video ini, teman-teman. Hasil akhir inilah yang kita sebut dengan coklat. Nah, tahap selanjutnya adalah quenching. Tahap ini dilakukan agar menciptakan rasa, aroma, sensasi coklat di mulut kita. Tahap selanjutnya adalah tempering. Proses ini adalah proses yang paling penting dalam pembuatan coklat yang berkualitas baik. Coklat yang ditemper akan meleleh pada suhu 34 derajat. Oleh karena itu, ketika teman-teman makan satu coklat, itu akan lumer di dalam mulut kita karena suhu manusia rata-ratanya adalah 37 derajat. Nah, tahap selanjutnya adalah pencetakan. Coklat dicetak dengan bantuan spatula. Ukuran cetakannya beragam sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu, coklat akan didinginkan di ruang pendingin agar menjaga rasa coklat tetap utuh. Setiap produk akan menjadi dingin dan padat sehingga gampang untuk dikeluarkan dari cetakan. Nah, selanjutnya akan dikemas menggunakan aluminium foil. Hal ini dilakukan agar coklatnya tidak terkomentasi dengan apapun. Nah, tahap selanjutnya adalah pembungkusan dengan kemasan sekunder seperti yang dilakukan di video ini nih teman-teman. Oke, begitulah tahap dari pembuatan coklat yang teman-teman. Selanjutnya kita akan kembali ke museum tadi. Sebentar ya teman-teman, mau share screen dulu. Nah teman-teman, di sini ada yang tahu nggak nih kenapa coklat itu sehat buat kita? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Oke, kalau nggak ada, saya akan jelaskan secara singkat mengenai sejarah coklat pada zaman dahulu ya. Jadi dulu itu pada abad ke-16, coklat itu lebih dikenal sebagai obat, terutama di daerah Belgia. Namun, setelah berjalannya waktu, orang-orang Belgia ini belajar dari suku-suku yang ada di Amerika bahwa biji coklat ini tuh bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita. Jadinya setelah itu, masyarakat Belgia ini mulai mengonsumsi coklat sebagai minuman atau makanan sehari-hari gitu. Dan di sini juga terdapat 5 fakta mengapa coklat itu dikatakan sehat untuk tubuh. Yang pertama itu karena coklat ini bermanfaat dalam membantu kinerja jantung dan juga menjaga sistem kardiovaskular agar bisa berjalan dengan baik. Hal ini itu disebabkan karena kandungan antioksidan pada coklat itu hampir 8 kalinya kandungan antioksidan yang terdapat pada strawberry. Lalu yang kedua, bau coklat ini tuh meningkatkan gelombang theta yang ada di otak kita, sehingga itu membuat kita tuh menjadi lebih rileks gitu. Yang ketiga, terdapat senyawa theobromine dan juga kafein, di mana senyawa ini tuh merupakan perangsang untuk meningkatkan imunitas dan juga menjaga fungsi mental dan fisik tubuh kita. Lalu fakta yang keempat, itu teman-teman pasti pernah fokusnya tuh kabur dan nggak bisa fokus kepada satu hal. Nah, ini solusinya tuh adalah kita bisa mengonsumsi 1 potong coklat. Karena 1 potong coklat itu mengandung magnesium yang tinggi, di mana itu tuh bisa meningkatkan, bisa mengubah glukosa yang ada dalam tubuh kita itu menjadi energi dan bisa meningkatkan efektivitas otak kita dalam mencerna hal yang kita lakukan. Lalu yang kelima, itu coklat ini tuh dapat meningkatkan zat
senyawa yang ada di dalam otak kita, yaitu bernama zat serotonin dan juga endorfin. Jadi senyawa ini tuh, maksud saya zat ini tuh berfungsi untuk menyebarkan kebahagiaan, rasa bahagia dan juga anti stres. Jadi kita nggak bakalan stres. Nah, di sini juga perlu teman-teman ketahui ya, coklat yang sehat itu adalah coklat yang 100% mengandung mentega kokoa. Jadi bukan yang 50% atau 30%-nya. Nah, di sini tuh tingkat kandungan kakao yang paling tinggi itu berada pada coklat hitam. Memang sih rasanya itu memang pahit, tapi di sini tuh justru letak sehatnya tuh di sini karena dia nggak terlalu manis. Sedangkan untuk coklat putih atau coklat susu sendiri itu tingkat kakaonya tidak begitu tinggi alias rendah. Dan terakhir ini adalah jenis coklat kompon. Coklat kompon ini sama sekali tidak sehat untuk kita konsumsi. Itu teman-teman. Sekarang akan dilanjutkan oleh Guide Nur Hayati. Nah, jadi di sini saya bakal menjelaskan jenis-jenis coklat. Yang pertama itu ada jenis coklat truffle. Jadi, coklat truffle itu dibuat dengan melapisi coklat ganache dengan lapisan coklat dan bubuk kakao atau kacang panggang yang dihaluskan. Yang dimana kacang panggangnya ini biasanya menggunakan kacang hazelnut, almond, atau kelapa, yang pada umumnya dibentuk lonjong atau bulat. Kemudian di sini tuh juga ada jenis coklat pralin, di mana pralin ini adalah pasta yang dibuat dari kacang hazelnut, almond, kenari, atau kacang yang lainnya, dan gula yang sudah dicampur coklat untuk meninggalkan tekstur. Sekali lagi, suhu yang memegang peranan penting untuk menciptakan adonan yang lembut ketika mencampurkan pasta kacang dengan coklat. Kemudian di sini juga ada jenis coklat marzipan, teman-teman, di mana coklat marzipan ini adalah adonan campuran antara kacang almond dan juga gula. Bisa menggunakan kacang-kacangan jenis lain. Terkadang perisa almond yang bagus digunakan untuk mendapatkan rasa khas dari marzipan. Kemudian di sini juga ada jenis coklat ganache, di mana ganache adalah campuran antara coklat dan krim kocok. Bahan lain yang bisa dicampurkan dalam adonan ini adalah buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga yang lainnya. Variasi yang dilakukan juga tak terhitung. Setiap ahli coklat pun memiliki resep rahasia sendiri. Kemudian di sini ada jenis coklat karamel, di mana karamel adalah produk berwarna krem kecoklatan yang dibuat dengan memanaskan berbagai jenis gula. Sekali lagi, suhu memiliki peran penting dalam mencapai warna dan rasa karamel yang pas. Di sini juga teman-teman bisa melihat ada foto jenis-jenis coklatnya. Nah, untuk perjalanan coklat Monggo ini itu dimulai di Yogyakarta pada tahun 2001 ketika seorang pria dari Belgia berusia 35 tahun saat itu yang bernama Terry itu menginjakan kakinya di Yogyakarta tanpa sengaja, tanpa ada rencana. Karena dia merasa kecewa dengan kualitas yang kurang baik dari coklat yang ada di Indonesia, jadi dia mengambil tindakan dengan membuat beberapa spesialisasi coklat dari negara asalnya yaitu Belgia, di mana kita kan tahu kalau coklat dari Belgia itu punya kualitas dan rasa yang digemari oleh masyarakat internasional. Lalu coklat pertama yang dia beri ke rekan-rekannya itu mendapatkan feedback di mana teman-teman mereka ini puas dengan rasa dan juga tekstur dari coklat yang Terry buat. Lalu akhirnya dengan menggunakan Vespa merah muda yang nanti ada di video ini, itu Terry memodifikasi menjadi sebuah kios dan dia menjual coklatnya pada hari Minggu
di pasar yang ada di area Universitas Gadjah Mada dan juga di area sekitar luar Gereja Kota Baru. Melihat kebahagiaan dari teman-teman itu, Terry akhirnya membuat sebuah toko coklat yang mana toko ini menjadi awal mula karir dan membuatnya menjadi ahli coklat pertama di Yogyakarta pada saat itu. Nah, ini adalah face pumping yang digunakan Terry saat itu untuk menjual coklatnya secara keliling. Lalu, monggo sendiri itu merupakan sebuah kata dari bahasa Jawa yang berarti silahkan. Orang-orang di Yogyakarta sendiri sering menggunakan kata tersebut sembari menunjukkan jempolnya. Monggo ini juga biasanya digunakan saat seseorang lewat di depan teman-teman atau saat diundang ke rumah seseorang, seperti itu. Jadi sejak awal berdirinya di tahun 2005 itu, Coklat Monggo semakin berkembang bersama dengan 190 karyawan yang bekerja di kantor utama seperti di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, dan Bali. Lalu Coklat Monggo juga mendistribusikan produknya ke banyak kota di area Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Mereka juga berusaha untuk dapat mengembangkan distribusi mereka ke pulau lainnya di Indonesia, dan bahkan kalau bisa itu sampai ke luar negeri. Lalu Coklat Monggo sendiri juga memiliki beberapa company values, seperti peduli, unik, mendidik, asli, dan berbagi. Kalau teman-teman mungkin kepo tentang gimana sih Coklat Monggo, tapi teman-teman belum bisa berkunjung ke sana, teman-teman bisa mengakses webnya di https://coklatmonggo.com/id. Baik teman-teman, jadi sebelum kita mengakhiri tour pada malam ini, adakah yang ingin ditanyakan? Jadi kami membuka sesi tanya jawab nih kalau ada yang mau tanya. Saya mau nanya dong. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa coklat komplain Mulai itu tidak bertanya ya. sehat. Sebentar. Bisa diulang pertanyaannya? Kan tadi sudah dijelaskan kan bahwa coklat komplain itu tidak sehat. Nah, pertanyaan saya, kenapa coklat komplain itu tidak sehat? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tirta, kenapa coklat itu tadi tidak sehat. Karena coklat tersebut itu mengandung minyak nabati yang banyak. Makanya coklat tersebut kurang sehat untuk dikonsumsi. Baik, terima kasih jawabannya. Oke, sudah ya Tita. Terima kasih sudah bertanya. Sesi tanya jawab dari teman-teman yang ingin bertanya, aku di sini juga ingin nge-review sedikit nih dari apa yang udah dijelasin dari teman-temanku di sini. Jadi ada yang masih ingat nggak? Kira-kira Indonesia itu urutan keberapa dalam negara penghasil coklat? Boleh banget untuk jawab ya kalau kalian ada yang masih ingat dan tahu jawabannya. Bener banget Astrid. Astrid jawabnya di kolom komentar nih. Jawabannya 3. Betul banget. Berarti Astrid masih ingat. Boleh dilanjutkan sesi tanya jawabnya. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Boleh banget dipersilahkan.
Yang mau tahu lebih banyak tentang coklat monggo juga boleh banget nih tanya-tanya kita. Oke, kami rasa sudah tidak ada yang ingin bertanya ya. Nah, kami tutup. Sekarang waktunya dokumentasi ya. Jadi kita on cam bersama-sama untuk di screenshot. Gitu. Yuk bisa on cam ya, belum on cam? Ada Salsabila, ada Akmal Ramadan, Tirta. Boleh banget loh. Senyum semuanya. Ya. Lagi, gaya bebas. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semua. Bisa meninggalkan room virtual. Dadah. Dadah.